Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khotib naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal baital harama masabatan linnasi wa amna. Wa faradallahu al-hajja ala ibadihi kiraman wa ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Insyaallah kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menyambut datangnya hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Dan sekarang kita sudah menyaksikan, barangkali ada tetangga kita, keluarga kita, atau melihat di televisi, atau kita menyaksikan di media sosial, bahwa para tamu-tamu Allah, para calon jemaah haji sudah mulai berangkat menuju tanah suci, baik Al-Makkatul Mukarramah maupun Al-Madinatul Munawwarah. Indonesia tahun ini mengirim 221.000 jamaah haji, termasuk yang reguler dan haji khusus. Sedangkan Kalimantan Selatan sebanyak 3.818, itu sudah termasuk haji khususnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, rukun Islam yang kelima adalah melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Dan ini hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang istita'ah, yang mampu, yang sanggup dalam perjalanannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan telah diwajibkan atas semua manusia melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah Baitullah karena Allah, terhadap siapa yang kuasa dan kuat perjalanannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jika tahun ini kita rupanya belum mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita pun dapat pergi ke sana
karena begitu besar fadilat dan keutamaan dari ibadah haji, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayaumin waladat ummuh wal umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan pada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Dan barang siapa yang hajinya karena Allah, lalu tidak berkata dan berbuat keji dan fasik, ia akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan ia pada saat dilahirkan oleh ibunya, dan melakukan ibadah umrah hingga umrah berikutnya, menjadi penebus dosa yang terjadi antara kedua umrah tersebut. Dan haji yang mabrur yang diterima Allah tidak lain balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maru ya syaitan fi yaumin asgara wala adhara wala ahqara wala aghyaza minhu yauma Arafah." Syaitan tidak pernah terlihat di suatu hari lebih kerdil, lebih hina, lebih remeh, lebih marah daripada pada waktu manusia wukuf di padang Arafah. Hal itu karena syaitan melihat begitu banyak rahmat dan ampunan Allah atas dosa-dosa manusia. Dalam hadis lain diriwayatkan, inna min dzunubi dzunuban la yukaffiruha illal wuqufa bi Arafah. Di antara berbagai jenis dosa, barangkali ada dosa yang tidak akan terampuni, tidak akan tertebus kecuali dengan dibawa wukuf di padang Arafah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu ala hadzal baiti fi kulli yaumin mi'atun wa ishruna rahmatan sittuna lit-taifin wa arba'una lil musallin wa ishruna lin nazirin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di sekitar Baitullah pada setiap hari 120 rahmat. 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf, 40 rahmat diberikan kepada orang yang salat, dan 20 rahmat diberikan kepada orang yang memandang Baitullah. Karena begitu besar fadilat daripada Masjidil Haram. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kalau ada orang yang sudah berangkat haji atau sudah berniat haji, kemudian dia keburu meninggal sebelum berhasil mengerjakannya, maka Allah tetap akan memberikan nilai pahala seperti orang yang sudah selesai mengerjakannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, man kharaja min baiti hajjan aw mu'tamiran famata ajriya lahu ajrul haji wa al mu'tamir ila yaumil qiyamah wa man mata fi ihdal haramain lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulul jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mengerjakan haji atau umrah, lalu ia meninggal sebelum berhasil mengerjakannya, maka dicatatkan baginya pahala orang yang sudah selesai mengerjakan haji atau umrah sampai hari kiamat. Dan barang siapa meninggal di salah satu dari kedua tempat suci, Al-Haramain, Makkah ataupun Madinah, maka kelak ia tidak akan diinterogasi, tidak akan dihisap, bahkan dikatakan kepadanya, masukkan langsung ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para hujjat, para jamaah haji yang sedang menuju ke tempat tanah suci, menurut Rasulullah mereka adalah duyufullah, tamu-tamunya Allah. Sehingga sebagai tamu dari penguasa alam semesta, dia berhak menerima keutamaan dari Allah. Jika dia meminta sesuatu, niscaya Allah akan memberi kepadanya.
Jika mereka beristighfar meminta ampun darinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jika mereka berdoa, doanya tidak akan ditolak. Begitu pula jika mereka bersyafaat, memintakan sesuatu untuk orang lain, niscaya Allah akan menerima syafaatnya. Maka dari itu begitu besar fadilat dan keutamaan bagi orang yang mau dan mampu mengerjakan ibadah haji dan umrah. Cukup banyak dorongan dan motivasi yang dilakukan Rasulullah agar umat Islam selalu berusaha dan berusaha, tidak melalaikan rukun Islam yang kelima ini. Bahkan Nabi pernah mengancam bagi orang yang punya kesanggupan untuk berangkat haji tetapi dia enggan menunaikannya. Imam At-Tirmizi dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yuhaj fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan." Siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang dapat menyampaikannya berhaji ke Baitullah, namun ia tidak mau berhaji, maka tidak ada halangan baginya untuk mati sebagai orang Yahudi maupun orang Nasrani. Itulah ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memurahkan rezeki kaum muslimin sehingga bisa menunaikan ibadah-ibadah yang memerlukan uluran harta, apakah itu zakat, apakah itu umrah, apalagi berhaji. Dan mudah-mudahan para jamaah haji tahun ini bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, diberi kekuatan dan kesehatan, dan pulang kembali berkumpul dengan keluarga dengan menyandang dan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asyraf ibadik sayyidina maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين اللهم انصب ببلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عمه يا رب العالمين يسر لنا يا الله زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا محمد منا السلام اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة